Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah membaca minggu ke-13 ya. Minggu ke-13 materi pada hari ini yaitu tentang membaca permulaan. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan awal bahwa dalam kegiatan membaca ini berdasarkan tingkatan dibagi atas membaca permulaan dan juga membaca lanjut. Nah, membaca permulaan ini ditujukan untuk siswa SD kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan kelas 3 itu sudah masuk pada kegiatan membaca lanjut. Bukan hanya siswa sekolah dasar, tapi juga mungkin TK ya, TK yang masih mulai atau sudah mulai diajarkan pada huruf dan dasar-dasar dari kegiatan membaca. Adapun pokok materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu tentang pembelajaran membaca permulaan secara umum, permasalahan yang biasanya dihadapi, dan juga strategi atau metode yang bisa digunakan dalam kegiatan membaca permulaan. Nah, sebenarnya kegiatan membaca permulaan ini kan untuk siswa SD, sedangkan kalian profil lulusannya kan nanti untuk menjadi guru bahasa Indonesia di tingkat SMP atau SMA. Tetapi untuk mata kuliah pada hari ini, mata kuliah membaca, alangkah baiknya kita memahami secara lebih mendalam atau secara keseluruhan ya. Kalau kita langsung belajar tentang membaca lanjut, nanti kita jadi kurang paham bahwa dalam membaca itu memang dibedakan, ada membaca lanjut dan juga membaca permulaan. Sedangkan untuk memahami tentang kegiatan membaca lanjut, seseorang harus melalui terlebih dahulu tahapan dari kegiatan membaca permulaan. Sehingga pada hari ini perlu untuk dibahas. Nah, langkah-langkah dari kegiatan membaca permulaan itu sama dengan kegiatan belajar mengajar pada umumnya ya. Yang pertama, seorang guru itu harus membuat perencanaan program. Kemudian melakukan persiapan, pelaksanaan, dan juga perbaikan. Nah, untuk perencanaan program ini isinya apa? Yaitu seorang guru harus membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini nanti diajarkan pada mata kuliah bahasa Indonesia ya. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat RPP. Mohon maaf ya, semester-semester berikutnya ya. Apa saja yang harus ada dalam RPP. Jadi di RPP itu ada identitas atau kepada siapa materi ini akan diajarkan, kepada siswa kelas berapa, alokasi waktunya berapa jam pelajaran akan dilaksanakan, kemudian jumlah pertemuan. Tetapi untuk RPP yang baru, untuk kurikulum 2013 saat ini didesain dalam satu pertemuan itu satu RPP atau satu lembar ya. Jadi guru harus mempersiapkan tiap pertemuannya itu satu lembar RPP. Kemudian dalam RPP juga ada tujuan pembelajaran, tujuan yang akan dicapai oleh siswa setelah mengikuti pelajaran tersebut. Kemudian materi apa saja, langkah-langkah pembelajaran ya, mulai dari berdoa terlebih dahulu di awal kan biasanya berdoa dulu ya, siswa berdoa. Kemudian apersepsi itu bisa menanyakan kepada siswa bagaimana kabarnya, kemudian apa yang kalian ketahui tentang materi yang akan dibahas pada hari itu. Kemudian mulai dari inti pembelajaran mulai masuk pada materi dan metode pembelajaran apa yang kalian gunakan dalam mengajar. Bisa menggunakan metode games biar siswanya tidak bosan ya. Kemudian bisa menggunakan metode jigsaw, discovery learning, dan masih banyak sekali metode-metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia
yang pastinya akan sangat menarik ketika kalian pelajari ya nantinya di semester-semester yang akan datang. Kemudian sumber belajar yang digunakan, apakah menggunakan buku paket saja, buku penunjang, atau buku-buku yang lain. Kemudian di tahap yang kedua ada persiapan, harus mempersiapkan ya, LCD-nya harus bagus, laptopnya, sambungan USB-nya menuju ke laptop ya. Kemudian mulai pelaksanaan, dan yang terakhir ada perbaikan atau remedial. Jadi seorang guru yang baik harus memberikan remedi kepada siswanya untuk memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memperbaiki nilai, untuk menambah pengetahuan supaya lebih banyak ya, wawasannya lebih kuat. Nah, jadi ini komponen yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran ya, yang tadi saya sebutkan. Ada satu ya yang kurang, yaitu penilaian. Jadi dalam RPP itu nanti akan ada penilaiannya akan dibuat seperti apa. Salah satunya tentang evaluasi yang kemarin kita bahas. Apakah siswa akan disediakan soal pilihan ganda, apakah soal uraian. Dan di situ juga nanti ada di lampirannya ya, dilampirkan soalnya, kunci jawabannya, dan seterusnya. Jadi seperti itu tugas dari seorang guru bahasa Indonesia. Nah, untuk tahap pelaksanaan dari kegiatan membaca permulaan, itu bisa dilakukan dengan tanpa buku ataupun juga dengan menggunakan buku. Jadi tergantung kreativitas dari guru tersebut. Untuk membaca permulaan tanpa buku, di antaranya ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, karena siswa sekolah dasar itu lebih tertarik dengan gambar ya dibandingkan tulisan, maka guru harus memberikan daya untuk menarik siswanya ya, yaitu dengan menggunakan gambar. Contohnya adalah guru menunjukkan gambar sebuah keluarga ya. Kemudian guru menceritakan dengan memberi nama-nama dari gambar tersebut. Ini ibu. Ya, ibu disebut mama, ayah disebut papa, dan seterusnya. Ada anak perempuan dan juga anak laki-laki, seperti yang ada di slide. Nah, setelah mendengarkan cerita dari guru tentang keluarga itu, siswa diminta menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Setelah mengenal nama-nama gambar, lalu diberi tulisan sesuai dengan gambar. Nah, dari situ guru mulai mengenalkan huruf. Nah, ini bagi siswa yang sama sekali belum paham tentang tulisan ya, belum paham tentang membaca. Setelah siswa mengenal huruf yang ada, jadi sudah mengenal huruf M ya pada kata mama, huruf P pada kata papa, dan seterusnya itu. Kemudian gambar yang tadi dipakai itu mulai disingkirkan. Nah, baru kemudian guru membuat bacaan sederhana. Ini tujuannya adalah yang pertama agar siswa tertarik terlebih dahulu ya dengan gambar. Jadi mereka membuatnya lebih paham dengan adanya gambar. Kemudian tujuan akhirnya adalah mengenal tulisan itu tadi. Dan pada akhirnya bisa membaca kalimat yang sederhana ya. Ini papa ini kan kalimat yang sederhana bagi siswa SD. Nah, ini adalah salah satu langkah-langkah membaca permulaan tanpa buku, namun di sini menggunakan metode SAS, Structural Analytic Synthetic. Yang pertama, langkah-langkahnya sama ya, seperti yang tadi ya, merekam bahasa siswa. Merekam bahasa siswa itu artinya sebagai seorang guru yang mau merencanakan pembelajaran membaca, harus tahu terlebih dahulu kata-kata atau bahasa yang sering digunakan oleh siswa dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi dia
si siswa itu harus sudah paham tentang kata tersebut. Baru kemudian menampilkan gambar sambil bercerita. Jadi setelah guru mengidentifikasi kata-kata yang biasanya dipakai oleh siswa, kemudian mengubah kata itu menjadi gambar ya. Jadi disajikan dalam bentuk gambar. Kemudian membaca gambar dengan kartu kalimat. Jadi di gambar tersebut mulai diberikan keterangan atau berupa kalimat ya. Baru kemudian menggunakan proses SAS, proses struktural, analitik, dan sintetik. Nah, contohnya adalah seperti yang ada di gambar di sebelah samping ya. Itu ada metode SAS. Jadi metode SAS ini menguraikan dari kalimat yang paling besar terlebih dahulu ya. Yang pertama kalimat ya, ini sepeda Ani, ini kan sebuah kalimat ya. Kemudian dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil di bawahnya, yaitu dalam bentuk kata. Dari kalimat menjadi kata. Ini sepeda Ani. Nah, dari kata ini masih bisa dipecah lagi menjadi suku kata. Ini sepeda Ani. Dari suku kata masih bisa dipecah lagi menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu huruf. Nah, dari huruf dikembalikan lagi ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu suku kata. Dari suku kata ditingkatkan lagi menjadi kata, dan dari kata menjadi kalimat. Nah, ini adalah salah satu yang disebut sebagai teknik atau metode struktural analitik sintetik SAS ya, untuk membaca permulaan bagi seorang siswa. Supaya siswa itu lebih ada variasi ya. Jadi bukan hanya latihan mengeja saja. Kan kebanyakan guru SD begitu ya, mengajarkan siswanya melalui teknik eja saja. Teknik eja, kemudian siswa mengikuti yang disampaikan oleh guru ya. Guru mengeja terlebih dahulu, kemudian siswa mengikuti. Begitu saja ya. Jadi seorang guru haruslah bisa kreatif bagaimana siswanya itu supaya tidak bosan ya di kelas. Begitu. Nah, membaca permulaan dengan buku. Contohnya seperti ini. Jadi bisa dibaca ya. Guru menampilkan gambar tentang kerja bakti. Dengan menggunakan gambar, guru bercerita, tanya jawab. Kemudian guru menampilkan kalimat sederhana di papan tulis. Jadi memang untuk siswa SD, mereka haruslah diajarkan kalimat-kalimat yang sederhana. Mereka belum paham dan pastinya akan kesulitan jika diberikan kalimat yang kompleks. Siswa diminta untuk memasang atau menulis kata di papan tulis. Kemudian menguraikan seperti yang tadi ya. Jadi ini sama. Bedanya kalau di sini pakai buku, kalau yang tadi tidak memakai buku. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan membaca dengan buku itu bisa divariasikan ya. Boleh menggunakan buku pelajaran yang dipakai di sekolah. Kalau dulu kan ada BSE ya, BSE, kemudian kurikulum 2016, sekarang yang dipakai kurikulum 2013 juga sudah ada buku dari pemerintah ya. Kemudian bisa supaya tidak bosan karena siswa itu butuh buku yang banyak gambarnya ya. Bisa menggunakan majalah, kemudian bacaan sederhana yang disusun oleh guru bersama siswa. Jadi guru dan siswa menyusun buku terlebih dahulu, kemudian dibaca bersama-sama ya. Kemudian juga bisa membaca bacaan yang disusun murid secara berkelompok, dan juga membaca bacaan yang disusun murid secara individu. Jadi banyak sekali variasi-variasi yang bisa dilakukan untuk pembelajaran membaca permulaan. Berikut ini buku-buku yang bisa digunakan ya
Kalau dulu pakai BSE, sekarang kita pakai kurikulum 2013 ya. Kemudian ada majalah untuk siswa SD kelas 1 dan kelas 2 pastinya ya, majalah Bobo, majalah-majalah seperti ini. Kalau koran itu cocoknya untuk siswa SMP, SMA ya. Nah, oleh karena itu juga harus dilihat dulu ya isinya apakah sesuai dengan siswa SD ataukah tidak. Karena dulu juga pernah ya ada kasus di mana di ujian nasional siswa SD begitu ada bacaannya itu kurang sesuai dengan usia mereka ya, terlalu vulgar atau bagaimana. Bisa juga dalam bentuk dongeng, karena siswa SD ini perlu ditanamkan juga nilai-nilai moral. Karena kalau dalam dongeng itu kan biasanya ada pesan moral ya di bacaan tersebut. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Ini membaca permulaan. Ini ada tahapannya ya. Ada tahapan pra dan tahapan membaca. Tahapan pra membaca itu kegiatan yang dilakukan sebelum membaca itu dilakukan. Bisa siswa itu diajarkan bagaimana sikap duduk yang baik, cara meletakkan atau menempatkan buku di meja, terutama di perpus ya. Jadi kalau ketika berkunjung ke perpus itu biar buku tidak berserakan. Nah, sedangkan untuk kegiatan membaca itu yang diajarkan adalah lafal dan intonasi, biar intonasinya tidak datar-datar saja ya. Kemudian juga penggunaan huruf alfabet. Permasalahan-permasalahan dalam kegiatan membaca biasanya adalah datang dari siswa, bisa juga datang dari orang tua, dan juga bisa datang dari guru. Biasanya anak itu kemampuannya kan berbeda-beda. Ada yang daya ingatnya lemah. Apalagi siswa SD biasanya kurang fokus kalau diajak belajar. Kurangnya bimbingan dari orang tua atau tingkat pendidikan orang tuanya rendah sehingga tidak bisa memberikan proses pendampingan kepada siswanya. Kemudian tidak ada motivasi dari siswa maupun orang tua. Sedangkan permasalahan dari sudut pandang guru ya, biasanya mereka kurang terampil ya dalam mengajarkan huruf kepada siswa SD. Makanya guru-guru SD itu haruslah lebih sabar ya. Kemudian permasalahan dari penggunaan media alat bantu, misalnya alat yang digunakan itu rusak atau LCD-nya, laptopnya tidak tersambung dan sebagainya. Kemudian yang terakhir biasanya masalah buku teks atau wacana. Kekurangan wacana di sekolah sehingga guru harus menyediakan sendiri. Biasanya di sekolah-sekolah terpencil ya. Kemudian buku yang digunakan itu kurang sesuai dengan siswa SD, kurang sesuai dengan tingkatan kelasnya gitu. Itu beberapa masalah dalam pembelajaran membaca permulaan. Nah, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam kegiatan membaca permulaan, yaitu ada metode abjad, metode bunyi, dan metode SAS atau SAS ya, Structural Analytic Synthetic. Metode abjad itu mengajarkan huruf menurut urutan abjad, melafalkan huruf sesuai nama hurufnya, huruf dirangkai menjadi suku kata, kata, dan kalimat. Metode bunyi, jadi melafalkan ya, abjad sesuai bunyinya. Kemudian metode SAS atau Structural Analytic Synthetic yang tadi sudah dibahas ya. Metode SAS
secara umum, yaitu adalah suatu cara untuk mengajarkan membaca permulaan kepada siswa dengan menampilkan suatu kalimat secara utuh, kemudian menguraikannya dalam bentuk kata hingga huruf. Kemudian dikembalikan lagi menjadi kalimat yang utuh. Tujuannya adalah membangun konsep kebermaknaan, jadi supaya lebih paham siswanya. Seperti ini metode penguraian SAS dan juga prinsip pengajaran dari metode SAS. Itu saja materi dari saya mengenai membaca permulaan pada hari ini. Minggu depan kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang membaca lanjutan atau membaca lanjutan dari kegiatan membaca permulaan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.